Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kepada teman-teman yang mengikuti kursus atau takhasus atau privat tentang ilmu fikih, nah ini bisa kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai dari muqaddimah. I'lam annahu yang bagi likulli syari'in fi fannin aya'rifa mabadi'ahu al-asyrah. Jadi sebelum kita masuk pada suatu fan, kita harus tahu 10 pendahuluan dasar. 10 pendahuluan itu apa saja? Wa ya hadduhu wa maudu'uhu wa fa'idatuhu wa masailuhu wasmuhu wastimdaduhu wa hukmus syari'i fihi wa nisbatuhu ila sa'iril ulumi wa fadluhu wa wadi'uhu wal fannu alladhi nahnu biswadadihi. Yang pertama 10 itu adalah had. Had itu pengertiannya apa? Takrifnya itu apa? 2 maudu. Maudu itu objek, sasarannya. 3 adalah faedah. 4 masalah yang dibahas. 5 adalah nama dari ilmu itu. 6 adalah dasar pengambilan ilmu itu. Kemudian selanjutnya adalah hukum syariat wa hukmu syari'i fihi. Jadi hukumnya apa mempelajari ilmu itu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan ilmu itu dengan ilmu lain, ada hubungannya apa tidak. Kemudian keutamaan. Yang selanjutnya adalah ada keutamaan apa tidak kita mempelajari suatu ilmu. Jangan-jangan nanti hukumnya tidak boleh. Kemudian terakhir adalah siapa peletak dari ilmu tersebut. Nah, wal fannu alladzi nahnu biswadadi al-fiqhu. Untuk fan yang kita bahas ini adalah fikih. Fahadduhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang biasa kita amalkan, yang diambil dari dalil-dalil yang secara rinci. Paham nggih? Nah, untuk penjabarannya nanti sambil berjalan kita pelajari bersama-sama. Kemudian wa maudu'uhu adalah af'alul mukallafin. Jadi objeknya yang mau dihukumi adalah ya kita semua, orang-orang yang sudah mukallaf, yang terkena kewajiban untuk mengetahui hukum-hukum dari suatu perkara. Kemudian wa faedatuhu adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Apa faedahnya ilmu fikih? Yakni supaya kita bisa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Wa masailuhu hiya al-qadaya allati tudkaru fihi. Nah, masalah yang dibahas dalam fikih adalah keputusan-keputusan hukum yang akan berkesinambungan dengan perilaku kita. Apakah kita itu wajib sholat, wajib zakat, bagaimana kalau sholatnya tidak memenuhi syarat. Nah, ini adalah objek pembahasan dalam ilmu fikih. Wasmuhu ilmul fikhi, namanya disebut dengan ilmu fikih. Wastimdadu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Pengambilan ilmu fikih itu mula-mulanya dari Al-Quran, hadis, ijma', konsensus para mujtahid, para ulama, dan juga qiyas. Qiyas itu analogi. Terus wa hukmu syari'i fihi al-wujubu al-aini fima tatawaqqafu alaihi sihatul ibadati wal muamalati wal munakahati wal munakahati. Adapun hukum mempelajari fikih itu ada kalanya fardu ain, yakni adalah untuk membahas hal-hal yang berkesinambungan tentang keabsahan ibadah, transaksi, pernikahan. Jadi 3 aspek itu hukum mempelajarinya adalah fardu
ain, ibadahnya itu sudah sah apa belum, transaksinya, jual belinya, misalnya trading forex, misalkan Bitcoin itu boleh apa tidak. Nah, ini adalah masalah-masalah fikih. Kemudian juga munakahat, jadi tentang pernikahan. Nah, kalau itu berkesinambungan dengan kita, maka kita harus tahu hukumnya. Jadi tidak boleh orang itu main trading forex, main Bitcoin sebelum tahu hukumnya. Jangan-jangan hukumnya apa? Haram. Nah, itu. Kemudian ada kalanya hukumnya itu adalah fardul kifayah. Wal kifai fi mazada ala dalika ila bulugi darajatil fatwa. Kalau itu sudah tidak fardu ain, bukan hal-hal yang berkesinambungan dengan masalah-masalah di atas, itu hukumnya fardul kifayah sampai derajat orang itu menjadi seorang mufti. Seorang mufti itu orang yang bisa memberi fatwa. Ada kalanya hukumnya adalah sunnah wan nadbu fi ma zada ala dalika. Kalau sampai melebihi keilmuannya seorang mufti itu hukumnya sunnah. Wanis batu ila sairil ulumi al munggoyaro. Jadi fikih itu tidak ada hubungannya dengan ilmu lain, tidak ada hubungannya dengan ilmu nahwu syaraf, tidak ada hubungannya dengan ilmu tasawuf, sudah berdiri sendiri. Tapi ingat, orang bisa paham fikih harus tahu nahwu syaraf. Orang mengamalkan fikih itu harus diimbangi dengan tasawuf. Dari sisi itunya ada hubungannya. Tapi kalau dari sisi mempelajarinya tidak ada hubungannya sudah. Wa fadluhu fawaqanuhu ala syairil ulumi. Nah, kemudian keutamaan mempelajari fikih itu mengungguli atau lebih tinggi dari semua ilmu yang lain. Kemudian wawadi'uhu hum al-a'immah al-mujtahidun. Adapun peletak atau orang yang membahas ilmu fikih, yang meletakkan ilmu fikih, yang mengawali adalah para imam mujtahid mutlak. Jadi para imam yang level keilmuannya sudah mujtahid. Ini keterangan yang saya ambil dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Nah, sekarang kita masuk dalam materi ilmu fikihnya. Ini saya sampaikan dengan gaya bahasa yang santai saja. Karena kalau seperti tadi itu yang awal-awal itu saya tidak nyaman kalau menyampaikan, tidak ada guyon-guyonannya, itu tidak nyaman. Nah, kita mulai dari ini, saya mulai dari yang dasar saja, yang paling dasar. Ini kita mulai dari Fathul Qoribnya. Ini materi yang saya sampaikan, ini sudah saya tulis semua. Jadi nanti saya sampaikan, saya kirim lewat WhatsApp. Insya Allah saya kirim. Jadi untuk jenengan yang penonton di YouTube, ini nanti bisa mengikuti privat ini atau kursus ini dengan cara WA saya saja, di WA mawon. Untuk materinya, untuk sesi tanya jawabnya nanti lewat WA, itu lebih tersistem. Kalau lewat kolom komentar itu nanti banyak yang tidak kebaca mungkin. Seperti itu ya. Nah, kita mulai dari Fathul Qorib. Kita mulai dari tentang kitab Toharo. Kitab ahkami toharoti. Utawi iki kita mertelake pira-pira hukume sesuci. Ini langsung saja ya saya baca, tidak usah saya maknai. Nanti kalau butuh makna ya bisa jenengan kita lanjutkan dalam sesi diskusi lah. Kitab ahkami toharah wal kitab lughatan masdarun bimakna demi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dalikal jinsi. Nah, di dalam mempelajari fikih itu sistematika kepenulisan itu ada berbagai model. Yang pertama adalah ada namanya kitab. Jadi ada kitab, nanti ada bab, ada fasal. Kalau dalam Al-Quran kan, Al-Quran nanti ada suratnya, ada ayatnya. Yaitu sistematikanya seperti itu. Nah, di dalam Fathul Qorib ini disebutkan, jadi kitab itu secara bahasa adalah kumpulan. Tapi kalau secara istilah adalah nama untuk jenis yang mengakomodir beberapa hukum. Kalau bab itu sebawahnya kitab. Jadi sub yang di bawah kitab namanya itu bab. Nah, kalau bisa disimpulkan di dalam memahami ini itu sebenarnya ada kesimpulan dalam Al-Bajuri. Walhasil anna indahum lafdu kitabin wa babin wa faslin wa far'in wa mas'alatin wa tanbihin wa khotimatin wa titimatin atau tatimatin. Jadi dalam fikih itu sistematika kepenulisannya ada kitab, ada bab, ada fasal, ada far' itu cabangan, ada masalah, ada tanbih, ada khotimah, ada titimah.
Pokoknya nanti bisa kita sambil berjalan, nah, nanti jenengan akan bisa mengetahui. Jadi ada istilahnya semacam itu. Kemudian wa taharatu bi fatitain lugatan anadhofa wa amma syar'an fa fi tafasiru kasira minna qaulun fi lumma tustabu bi shalah ay min wudu'in wa ghusl wa tayammumin wa izalatin najasatin amma tuhara bidami fasmul libaqiyatil ma. Nah, sesuci ini kita akan fikih ya, jadi dimulai dari tohara. Kalau Fathul Qorib itu memang mulainya dari tohara. Jadi tohara itu kan perantara untuk sholat, jadi makosidnya ya sholat itu. Tapi kalau Fathul Mu'in itu modelnya kitabus sholat, jadi makosidnya dulu, baru nanti di dalam kitabus sholat ada pembahasan tentang tohara. Nah, tohara itu secara bahasa adalah membersihkan, jadi kebersihan itu namanya tohara. Jadi at-tuhuru syatrul iman, jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetapi secara syariat, tohara itu adalah melakukan sesuatu yang menjadi diperbolehkannya orang itu melakukan sholat. Entah itu wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah itu nanti disebut dengan tohara. Tapi kalau dibaca domah toknya, jadi tohara, maka itu adalah fasmun libaqiyatil ma, jadi nama untuk sisa air yang digunakan untuk sesuci. Nah, ini perlu sedikit saya jelaskan karena kita mempelajari agak detail gitu ya. Jadi mulai dari dasar terus merasuk. Nah, ini saya jelaskan dalam Al-Bajuri itu qaulu min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Bayanun limatus tabahu bi shalah. Wa dzil arba'ah ya maqasidut thaharah. Jadi 4 hal itu wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis itu adalah tohara, itu adalah sesuci. Jadi makosidnya. Kalau perantaranya amma wasailuha wa amma wasailuha fa ya arba'atun aidan al-ma'u wa turabu wa hajarul istinja wa dabigu. Jadi perantaranya untuk bisa melakukan makosid itu wudu ya harus ada air, atau tayamum ya harus pakai debu. Kalau istinja ya pakai batu. Kalau menyamak ya pakai sampah itu dabik itu. Wa amal awani wal isdiyat fama min wasailil wasail. Jadi ada perantaranya wudhu ya pakai air, ada perantara. Jadi misalkan ada orang nemu 2 air, satunya dikira najis, satunya dikira suci. Ini kan perlu diijtihadi. Ini najis, ini suci. Yang mana? Ada 2 air, satunya najis, satunya suci. Dia tidak tahu ini yang suci yang mana. Nah ini ijtihad, dikira-kirakan. Nah itu namanya wasailul wasail. Jelas ya? Nah, kemudian di dalam keterangan selanjutnya dijelaskan bahwa yang namanya tohara itu kan tadi fi'luma tustabu bi shalah min wudu'in wa ghuslin dan seterusnya. Lah di dalam Al-Bajuri ada penjelasan tentang ini. Kalau yang seneng basul masail, yang seneng mempelajari tentang fikih, butuh keterangan semacam ini. Jadi gini, kalau orang mempelajari fikih itu harus tahu takrifnya, mulai dari takrif pengertian itu paling penting itu. Karena mau bagaimanapun dalam ilmu mantek, Sulamul Munawarah itu mengatakan idraku mufradin tasawuran ulim watar ginis batin bitasdikin usim wakot dimil awala indal wati li annahu muqaddamun bitabi. Jadi kalau orang mau memahami sesuatu itu harus tahu takrifnya dulu, baru menghukumi. Sesuci itu apa dulu, tohara itu apa, baru setelah itu bagaimana hukumnya tohara. Nah, ngatain nggih. Wa arafa Syekh Ibnu Hajar bi ta'rif yasmulu al-wajibah kal ghusla al-ula fi toharati hadas wal khubus wal mandubah kal aksal al-mandubah wal wudu al-mujaddad wal ghusla as-saniyah was-salisah. Wa huwa anha fi'lu ma tarataba alai ibahatun walau min ba'dil wujuh. Nahwu tayammum au sawabun mujarradun nahwu wudu al-mujaddad. Walau zida ajwada ala madakara syarah lawafa bil murad wa hada akhsar min ta'rifin Nawawi. Pun kalem-kalem ada pengertian tentang tohara yang lebih enak. Jadi kalau tadi itu fi'limatus tabu bi shalah itu kurang lengkap. Yang lebih enak itu ditakrifi, diberi pengertian bahwa sesuci atau tohara itu adalah seperti yang didhawuhkan oleh Imam Ibnu Hajar, fi'luma tarataba alai ibahatun, melakukan sesuatu yang menyebabkan dia boleh untuk melakukan suatu hal. Seperti tayamum, atau dengan melakukan dia dapat pahala. Kalau ada tambahan seperti ini itu lebih enak. Karena kalau fi'lumatus tabahu bi shalah namanya
napa jenenge wudhu itu kan bisa dibasuh 3 kali, atau orang sudah punya wudhu pengen wudhu lagi itu kan sebenarnya dia tidak usah wudhu kan sudah boleh sholat. Jadi tidak masuk kategori praktek yang menyebabkan bolehnya sholat, karena tanpa dilakukan sudah boleh. Jadi wudhu yang diulangi itu tajdidul wudhu, yang diperbarui. Maka yang lebih enak itu ditambahi bahasa melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu boleh mengerjakan sholat, meskipun dari sudut pandang yang lain. Ya kayak tayamum itu kan sebenarnya kan wudhu kan, karena tidak bisa wudhu ya tayamum gitu saja lah. Atau dengan melakukan dapat pahala ya, karena basuhan kedua ketiga itu tidak wajib, sehingga tidak usah dilakukan pun sudah boleh sholat. Nah itu jadi ditambahi itu. Jadi kesimpulannya yang lebih enak adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan bolehnya untuk melakukan sholat, atau kalau dilakukan itu dapat pahala itu loh, kayak tajdidul wudhu, kayak apa niku basuhan kedua ketiga. Bon. Nah ini sebagai pembuka, nanti kita lanjutkan anwaul miyah. Jadi karena wudhu itu pakai air, maka kita nanti akan bahas tentang berbagai macam bentuk air. Kira-kira air ini sah untuk sesuci apa tidak, boleh untuk kita gunakan sesuci apa tidak. Jadi wala makan almau alatan litohara istatradal musana fil anwa ilmiah. Karena namanya sesuci itu butuh pada air, maka beliau menjelaskan air itu ada berapa model. Apakah boleh orang itu sesuci pakai air kelapa, kira-kira gitulah. Ini nanti kita pelajari. Jadi ada ma'ul mutlak, ada mutlakul ma, dan seterusnya. Nah ini sementara kita sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang belum ikut privat, belum ikut kursus, yang menyaksikan video ini di YouTube, kalau memang dari jenengan ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Baik itu lewat kolom komentar atau dikirim langsung via chat pribadi di WhatsApp saya. Untuk nomornya nanti saya cantumkan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materinya, untuk sesi tanya jawabnya saya kembalikan pada teman-teman. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.